Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 mata kuliah komunikasi bisnis akan memaparkan materi tentang proses komunikasi dalam perusahaan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai kegiatan komunikasi dalam perusahaan. Ya, komunikasi merupakan suatu aktivitas yang akan selalu berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, baik komunikasi yang berlangsung antara perorangan maupun kelompok. Komunikasi sendiri merupakan suatu aktivitas yang menyampaikan pesan untuk membangun hubungan satu sama lain, di mana komunikasi tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, tetapi juga dapat dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem komunikasi dalam perusahaan sendiri merupakan suatu acuan bagi organisasi perusahaan dalam menjalankan atau membangun hubungan demi terciptanya tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Setidaknya terdapat dua sistem komunikasi perusahaan yang harus dilaksanakan dengan baik. Kedua sistem komunikasi dalam perusahaan tersebut adalah yang pertama itu ialah internal corporate communication. Sistem komunikasi dalam perusahaan yang pertama adalah internal corporate communication atau komunikasi perusahaan internal, artinya merupakan komunikasi perusahaan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dalam perusahaan itu sendiri, seperti menciptakan suatu hubungan yang baik antara atasan dengan karyawan maupun antara karyawan yang bekerja di dalam, di mana komunikasi perusahaan sendiri juga memiliki peran interaksi dalam menyelesaikan masalah kedisiplinan kerja, sehingga komunikasi perusahaan internal menjadi penting adanya agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Hal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan suatu rasa tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban setiap masing-masing individu dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu external corporate communication. Sistem komunikasi dalam perusahaan yang kedua adalah external corporate communication atau komunikasi perusahaan eksternal, artinya merupakan suatu komunikasi perusahaan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan keluar perusahaan, di mana bagi suatu perusahaan dapat membangun suatu hubungan dengan publik di luar perusahaan merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang wajib dilakukan. Hal ini juga dapat menjadi suatu pertanda keberadaan atau eksistensi suatu perusahaan. Sama halnya dengan sistem komunikasi kelompok, komunikasi perusahaan dengan publik eksternal juga dibutuhkan karena suatu perusahaan tidak akan dapat bertahan dengan sendirinya, sehingga membutuhkan hubungan dengan perusahaan maupun masyarakat luar untuk terus bertahan dan mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Itulah dua sistem komunikasi dalam perusahaan yang setidaknya harus dapat dibangun oleh suatu organisasi perusahaan dengan adanya patokan atau landasan sistem komunikasi dalam perusahaan, maka komunikasi yang berlangsung dalam berlangsungnya suatu perusahaan dapat terarah
dan sesuai dengan tujuan. Selain kedua sistem komunikasi dalam perusahaan tersebut, suatu komunikasi perusahaan juga dapat berlangsung melalui suatu publikasi, periklanan, promosi, propaganda, konferensi, kerjasama baik dengan sesama perusahaan maupun dengan masyarakat sebagai konsumen dan lain sebagainya. Segala sistem komunikasi perusahaan tersebut juga dapat digunakan dalam menghadapi suatu pengaruh komunikasi bisnis dalam perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Proses komunikasi dalam suatu perusahaan, baik dari individu atau kelompok yang berusaha berkomunikasi kepada individu atau kelompok lain. Pada tahap awal, yang dilakukan oleh sumber atau pengirim pesan adalah ideation, yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Tahap kedua, penciptaan suatu pesan atau encoding, yaitu sumber menerjemahkan ide atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi dan diharapkan mempunyai efek terhadap orang lain. Tahap ketiga, penyampaian pesan yang telah disandi atau encode. Pengirim menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar, ataupun melalui suatu tindakan tertentu. Pada tahap keempat, penerima melakukan decoding, yaitu memberikan penafsiran interpretasi terhadap pesan yang disampaikan kepadanya. Penerima pesan perlu memahami suatu pesan yang disampaikan kepadanya untuk memberikan tanggapan terhadap pesan tersebut. Dan proses terakhir adalah feedback atau umpan balik dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, baik berupa kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Penerima bisa pula hanya mengabaikan atau menyimpan pesan tersebut. Umpan balik ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi. Hubungan manusia berarti interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, termasuk perusahaan. Human relation merupakan keseluruhan rangkaian hubungan baik yang bersifat formal antara atasan dan bawahan, serta bawahan dengan bawahan yang lain, yang harus dibina sedemikian rupa sehingga tercipta suatu teamwork dan suasana kerja yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan. Indikator human relation. Pertama, hubungan dengan atasan merupakan kondisi ikatan yang terjalin antara junior dengan senior. Kedua, hubungan dengan rekan kerja. Ini merupakan kondisi ikatan yang terjalin antara semua karyawan dan anggota organisasi. Ketiga, hubungan dengan klien merupakan ikatan kerja yang berbentuk antara karyawan di dalam dengan perusahaan klien. Dalam hal ini, bagi setiap karyawan harus mampu menjaga hubungan baik yang telah terjalin dengan semua perusahaan lainnya. Yang keempat, hubungan dengan masyarakat merupakan ikatan kerjasama yang terbentuk dengan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan. Teknik komunikasi merupakan salah satu proses penyampaian informasi di dalam interaksi yang berlangsung dari satu pihak ke pihak lain. Banyak teknik komunikasi efektif juga digunakan dalam menyelesaikan atau mengatasi konflik yang terjadi. Teknik komunikasi dalam mengatasi konflik menjadi penting adanya karena dapat menentukan keberhasilan dari upaya penyelesaian konflik tersebut. Yang pertama, metode dialektik. Metode dialektik sendiri merupakan suatu upaya penyelesaian konflik dengan pengembangan debat dari pandangan yang berlawanan. Metode ini juga merupakan teknik untuk menghargai waktu dan pandangan dari masing-masing pihak untuk kemudian menentukan keputusan bersama. Yang kedua, berintegrasi. Teknik berintegrasi merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau konflik
yang terjadi secara lebih kooperatif. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan dan memutuskan solusi-solusi terhadap konflik yang ada yang lebih alternatif dan efektif. Yang ketiga, akomodasi atau smoothing. Dalam teknik komunikasi ini, biasanya salah satu pihak akan mengabaikan kepentingannya demi kelancaran penyelesaian konflik yang terjadi, sehingga perbedaan dapat diperkecil dan lebih menekankan kesamaan. Sekian penjelasan materi tentang proses komunikasi dalam perusahaan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.